Dan ya teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi perempuan, apa itu gelar dan dilema antara gelar dan dapur. Pendidikan perempuan di negara berkembang saat ini masih terhambat karena faktor ekonomi, faktor budaya, dan struktur sosial. Meskipun akses pendidikan untuk perempuan sudah terbuka, tapi teman-teman, budaya patriarki ini masih menetapkan peran perempuan pada domestik, yang mana menjadi dilema antara dapur dan gelar teman-teman. Karena masyarakat pada saat ini masih beranggapan bahwasanya pendidikan perempuan itu bukanlah suatu prioritas. Karena pada ujung-ujungnya ke dapur juga. Dikotomi ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, keluarga, dan kebijakan negara. Pendidikan perempuan merupakan fondasi utama untuk mencapai kesetaraan dan kemajuan. Pendidikan perempuan tidak hanya mengubah kualitas hidup individu, tapi memperdaya generasi yang akan mendatang teman-teman. Dan ya teman-teman, pada saat ini kita sering mendengar bahwasannya untuk apa perempuan yang berpendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya ke dapur, mengurus anak, dan mengurus rumah tangga. Padahal perempuan itu adalah madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sebelum mindset ini turun kepada anak-anak kita harus percaya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah ilmu kita sudah cukup? Karena teman-teman, mau dimanapun perempuan berada, di negara apapun perempuan berada, ia tetaplah menjadi the first school for her kids. Dia tetap menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana kita ingin merubah generasi menjadi lebih baik kalau misal sekolah pertamanya itu tidak berilmu, tidak berpendidikan? Dan ya teman-teman, perempuan itu kalau sudah berpendidikan, kalau sudah berilmu, tidak hanya mendidik satu anak, tapi ia bisa merubah seluruh generasi. Gelar dan dapur merupakan gambaran dilema perempuan di masyarakat, terutama di perdesaan teman-teman. Mereka bingung antara memilih gelar dan dapur. Gelar merujuk pada ijazah atau sekolah formal seperti S1 yang membuka peluang karir dan kemandirian ekonomi bagi perempuan. Namun, waktunya sangat panjang, yang mana ini sangat bertentangan pada ekspektasi masyarakat. Mereka beranggapan bahwasanya percuma sarjana kalau ujung-ujungnya ke dapur juga. Dari pendapat tersebut, turunnya minat pendidikan perempuan pada saat ini. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk nikah dini, untuk bekerja. Baik teman-teman, selanjutnya ada hasil penelitian. Kondisi pendidikan perempuan di desa. Penelitian ini mengamati secara langsung bahwa pendidikan perempuan di desa menghadapi tantangan yang sangat besar teman-teman. Khususnya ditandai dengan rendahnya tingkat kelulusan sarjana pada perempuan. Melalui wawancara mendalam ditemukan bahwa mayoritas perempuan muda, remaja akhir, dan dewasa awal hanya menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, SMA, bahkan teman-teman ada yang tidak lulus SD. Ia mengungkapkan pola umum di mana perempuan jarang melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Dan sebagai contoh konkret, salah satu responden ini menceritakan pengalamannya teman-teman. Jadi seperti ini. Saya putus sekolah kelas 3 SMP karena orang tua saya bilang perempuan itu cukup bisa masak dan urus rumah tangga aja. Karena percuma sekolah tinggi-tinggi, kalau pada ujung-ujungnya ke dapur juga. Kutipan-kutipan tersebut dicatat langsung di sesi wawancara yang menunjukkan betapa sepengaruhnya pandangan tersebut terhadap keputusan pendidikan terhadap seseorang. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap gelar dan dapur. Pandangan masyarakat terhadap gelar dan dapur, khususnya di pedesaan, sangat minim teman-teman. Karena mereka menganggap bahwasannya perempuan yang berpendidikan tinggi itu akan sia-sia, akan percuma. Nah, ini dikarenakan adanya norma patriarki yang membatasi akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman. Namun sebaliknya teman-teman, di kalangan masyarakat urban yang sudah terpapar oleh globalisasi, gelar ini dianggap aset yang paling berkualitas, aset jangka panjang, yang mana kalau misalnya perempuan berpendidikan itu mempunyai kualitas untuk mendidik anak, bahkan mendidik masyarakat teman-teman. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat perempuan menuju pendidikan ke jenjang lebih tinggi adalah yang pertama, karena perubahan sosial, yang kedua, karena ekonomi keluarga teman-teman, yang ketiga ini karena akses pendidikan yang luas teman-teman. Strategi untuk menyelaraskan peran domestik perempuan dengan pendidikan tinggi berfokus pada akses inklusif dan faktor pendukung tanpa akses finansial yang berlebihan. Mungkin sebagian dari orang berpikir bahwasanya pendidikan perempuan itu tidak penting, karena pada akhirnya hidup seorang perempuan itu akan berakhir di dapur atau menjadi ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya teman-teman, pendidikan ini sangat penting untuk perempuan, bukan untuk menyaingi laki-laki. Karena apa? Karena perempuan the first school for her kids. Karena perempuan itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dan nyawa perempuan itu ada di pendidikannya. Karena apa? Karena ilmu tidak akan pernah meninggalkan pemiliknya. Maka dari itu, jadilah perempuan yang berdikari, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, dan tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih.
Bila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridallahu inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek di dapur gak usah kerja, setuju kan? Setuju banget, udah di dapurnya masak-masak, jagain anak, balikin tinggal main gua gitu. Setuju? Ya emang ngapain sih lu kerja? Mau cari yang lain? Ngurus suami aja di rumah sama anak. Nggak usah aneh-aneh lah, cewek di rumah aja. Enggak setuju. Cewek juga boleh berkarir. Makanya kita tahu pahlawan Indonesia Kartini berjuang demi apa? Demi hak dan martabat perempuan kan.